ini. Tapi tenang aja, bakal tetap santai kok. Sebelum kita mulai, mari kita sedikit salah, aku merenung. Halo guys, balik lagi di Pot BM bareng aku, Syifa. Kita akan membahas topik yang sangat penting dan serius hari ini. Tapi tenang aja, tetap santai kok. Sebelum kita mulai, mari kita sedikit merenung bersama. Anak-anak adalah masa depan kita. Dan kita semua berharap mereka tumbuh dengan cinta, perlindungan, dan peluang. Namun, sayangnya, tidak semua anak mendapatkan hal tersebut. Itulah yang terjadi pada anak yang terjebak dalam child marriage. Child marriage atau pernikahan anak adalah praktik di mana seseorang menikahi anak di bawah usia 18 tahun. Ini bukan hanya masalah kesehatan masyarakat, tapi juga merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Nah, di sini bersama Faiz dan Sasa, aku pengen tahu bagaimana sudut pandang kalian sebagai seseorang yang pernah menjabat sebagai anggota HPS atau Health Studies Policy dari ISMKI Wilayah 2. Oke, mungkin sebelumnya kita kenalan dulu kali ya buat Sasa dan juga Faiz. Boleh nih dari Sasa dulu, gimana kabarnya? Halo, kabar baik. Kamu gimana, Syif? Alhamdulillah, baik-baik aja. Iya. Gimana nih Faiz? Boleh dilanjut? Alhamdulillah Syifa, baik. Syifa gimana? Baik banget dong pastinya ya. Semangat banget buat acara ini. Oke, by the way selamat ya Faiz karena kemarin udah sah menjadi Wapres. Aduh keren banget nih. Dan juga untuk Sasa nih, naik nih jadi IBI HPS ya. Keren banget ya. Semoga sukses selalu ya. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Aku mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang child marriage ini. Gimana sih pendapat kalian tentang child marriage ini? Oke. Boleh mungkin dari Sasa dulu ya. Kalau dari sudut pandang aku dan beberapa teman-teman aku kemarin yang sudah membahas dan membawakan tentang isu child marriage ini, tentu kita sangat menentang dan meminimalisir adanya kasus-kasus tersebut karena banyak faktor yang dirugikan di child marriage ini. Salah satunya adalah terkait dari kesehatan dari anak tersebut, seperti itu. Baik ya, untuk Sasa ini menentang ya tentang hal tersebut. Nah, kalau dari sudut pandang Faiz nih gimana? Kalau dari aku terkait child marriage, sebenarnya kan child marriage ini adalah sebuah praktik yang sebenarnya sudah terjadi cukup lama dan masih sekali karena masih banyak orang-orang di bangsa kita itu yang punya latar belakang pemikiran yang masih konvensional, sehingga kalau misalkan ditanya dari aku pribadi yang nggak setuju karena untuk keberlangsungan generasi kita perlu untuk kita jaga generasi kita hanya karena praktik child marriage malah jadi tidak menjaga keberlangsungan bangsa kita seperti itu. Jadi harapannya sih ya dari sisi ini bisa nih teman-teman yang nonton bisa mencerdaskan kalau child marriage, praktik child marriage itu adalah hal yang sangat seharusnya kita ban lah, kita cancel di Indonesia gitu. Jadi dari aku sih harapannya bisa dikurang sih di Indonesia terkait praktik nikahan seperti itu. Oke, iya aku juga setuju ya tentang hal tersebut karena masih banyak nih kayaknya, apalagi di Indonesia gitu ya, latar belakangnya mungkin masih banyak yang konvensional yang akibatnya masih banyak praktik child marriage ini. Oke, kemudian selanjutnya untuk dampak negatifnya nih, menurut kalian apa aja sih untuk dampak negatif dari child marriage ini terhadap perkembangan fisik atau mental dari anak tersebut? Mungkin boleh dari Faiz terlebih dahulu, kemudian dilanjut oleh Sasa. Oke, terkait apa sih pengaruhnya child marriage buat fisik dan mental, kita spesifikin dulu di fisik. Sebetulnya secara umur yang memang kan pernikahan child marriage itu terindikasi tadi dari 17 tahun ke bawah ya, mohon maaf kalau misalnya mungkin bisa dikoreksi. Dan sebetulnya secara fisik seorang anak yang di bawah 17 tahun itu belum siap untuk
praktik pernikahan dini itu gitu. Jadi kalau dari fisik tentu sangat mengganggu dari si anaknya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari fisik juga nanti sangat bisa mengancam misalnya proses dari keberlangsungan kalau misalkan dari praktik child marriage itu menghasilkan anak yang sebetulnya ya lahir dari seorang laki yang sebetulnya belum siap juga kan secara seksual. Jadi selain dari ibunya, dari anaknya juga bisa terancam. Ini kalau dari mentalnya, ya kita tahu lah ya, sebetulnya tiap anak juga punya hak untuk bisa berkembang, tidak terkekang atas dasar praktik pernikahan dini seperti itu. Jadi kalau misalkan udah terjebak sama yang namanya lingkaran pernikahan dini atas nama adat istiadat, agama dan sebagainya, kita justru mematikan mental si anak itu karena kalau misalkan ya balik lagi ya secara dia itu masih anak itu belum siap gitu loh mentalnya untuk bisa sama banget makanya kalau dari aku mungkin kayak gitu. Iya, jadi Faiz ini merasa bahwa untuk child marriage ini secara fisik dan secara mental ini tidak baik ya untuk anak. Nah, untuk dari Sasa sendiri, bagaimana nih pendapat kamu terkait dengan hal ini? Baik, untuk pendapat aku terkait dampak dari child marriage ini, yang pertama itu bisa dari segi ekonomi. Kenapa? Karena anak yang di bawah umur ini biasanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Nah, dari tingkat pendidikan yang rendah ini, jadi anak itu belum bisa memiliki pekerjaan yang mapan untuk berkeluarga. Nah, terus yang kedua juga bisa dari dampak kesehatannya, karena seperti yang tadi Bapak Faiz bilang, untuk observasi pernikahan anak itu kan di 17 tahun ke atas ya. Jadi kalau misalnya belum siap secara kematangan dari segi psikis atau psikologinya itu juga berpengaruh gitu untuk anak tersebut. Kemudian yang terakhir mungkin dari aku dari segi dampak pendidikannya, karena kebanyakan anak-anak yang melakukan pernikahan dini ini sangat berdampak ke pendidikannya, bisa mereka jadi putus sekolah atau putus kuliah di tengah jalan seperti itu. Berarti di sini Sasa lebih meng-highlight kepada dari segi ekonomi dan juga pendidikan ya, yang nanti mungkin bakal dirasakan oleh anak yang terlahir dari ibu yang kurang kompeten tersebut, mungkin bisa dibilang seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya pertanyaannya ya, saya lanjutkan. Menurut kalian nih, bagaimana child marriage ini berkaitan dengan hak asasi manusia, terutama hak anak? Boleh nih dijawab dari Sasa dulu deh. Baik, barusan tadi pertanyaannya berdampak pada hak asasi manusia ya? Iya, betul. Dari hak asasi manusia. Oke, kalau dari hak asasi manusia sih sebenarnya udah diterapin di pasal-pasal ya terkait tentang syarat-syarat perkawinan. Itu biasanya dari pemerintah sendiri udah nerapin, kalau nggak salah tuh di pasal 6 bab 2 ya kalau nggak salah, dan pasal 7 juga itu poin nerapin tentang perkawinan yang disetujui dan didasarkan dari umur 17 tahun apa 19 tahun ya. Pokoknya seperti itu sih kalau dari aku. Oke, jadi sebenarnya hak asasi manusia ini udah diatur juga ya oleh pemerintah terkait dengan perkawinan tersebut. Nah, untuk Faiz nih, bagaimana pendapatnya terkait dengan hal ini? Oke, nah sebenarnya kalau dari aku sepakat ya Mas Sasa. Kita tuh kalau misalkan bicara hak asasi manusia terkait praktik child marriage ini, berarti kita bicara tentang regulasi hukum kan. Sebetulnya kalau di hukum kita sudah mengatur terkait child marriage seperti itu, bahwa yang disahkan adalah setahuku untuk perempuan itu 17 tahun, untuk pria itu 19 tahun, tapi boleh dikoreksi ya kalau salah. Dan sebetulnya lebih kepada bagaimana cara kita untuk mengawal dari si government, dari si pemerintah, regulasi pembuat kebijakan, untuk bisa terus memperkuat dari implementasi nilai-nilai yang dibawa dalam hukum. Kalau misalkan kita bicara regulasi hukum, balik lagi regulasi hukum itu justru sebenarnya mendukung apa ya, bukan mendukung, mohon maaf, mencegah untuk praktik child marriage terjadi di Indonesia, tapi lebih kepada pengawalannya sih. Karena di kita tuh masih sangat belum melek sama hal-hal yang gitu. Jangankan melek child marriage, melek hukum aja kan udah kayak gitu. Jadi PR-nya tuh
untuk kita bersama, bukan untuk kayak pemerintah aja, kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku sih. Oke, mantap banget ya untuk pendapatnya begitu. Boleh deh dilanjut aja ya langsung. Menurut Faiz dan Sasa nih, apa aja faktor-faktor yang memicu dan mendukung praktik child marriage ini di berbagai masyarakat di Indonesia? Oke, jadi dari aku sendiri kemarin juga udah ngobrol banyak sama beberapa orang-orang dari institusi lain untuk menyongsong untuk isu child marriage ini. Ternyata faktor pendukungnya itu banyak dari faktor ekonomi yang pertama. Nah, kenapa faktor ekonomi? Karena faktor ekonomi ini salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan ini, yang dimana pasti pemikiran orang-orang zaman dahulu tuh kalau misalnya mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya karena supaya enggak menjadi beban keluarga lagi seperti itu. Terus yang kedua juga dari faktor pendidikan, karena mungkin pendidikannya yang tidak tinggi atau ya itu tadi pendidikannya bisa berhenti karena ekonomi juga itu mendorong untuk terjadinya child marriage. Kemudian ada juga faktor dari orang tua yang sudah saya bilang juga di faktor ekonomi itu saling berkaitan sebetulnya untuk faktor-faktor ini. Dan yang terakhir adalah faktor adat istiadat, karena di Indonesia ini kan beragam ya adat istiadatnya. Jadi beberapa adat istiadat di Indonesia ini masih tergolong kuno, jadi masih masih ya udah deh nikahin anaknya tuh di bawah 20 tahun gitu, karena di adatnya itu gak boleh di atas 20 tahun. Kalau misalnya di atas 20 tahun itu nanti jadi perawan tua atau apa segala macam. Nah, mungkin keempat faktor barusan yang sudah aku jelasin itu paling banyak terjadi di Indonesia, seperti itu. Setuju banget ya, jadi tentang faktor ekonomi begitu, kemudian tentang pendidikan juga ya. Dan ya sih, aku sering dengar juga kalau misalkan ada orang tua yang memilih untuk menikahkan anaknya karena gak mau jadi beban gitu di keluarga tersebut, padahal itu pemikiran yang salah ya kalau misalkan umurnya itu masih sangat muda begitu. Ya, kalau dari Faiz nih bagaimana pendapatnya tentang hal ini? Oke, sebelum maaf ya tadi udah balik ya sedikit gangguan jaringan, tapi ya kalau misalkan terkait faktor-faktor tadi pasti udah dijelasin semua lama Bu Sasa. Dan sebetulnya lebih kepada kita bisa mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut itu minor apa mayor, sehingga dari klasifikasi yang sudah kita buat itu kita bisa tahu mana prioritas yang bisa kita jadikan concern untuk memperhatikan child marriage. Tadi udah sempat disinggung sama Bu Sasa, kalau misalkan faktornya itu adalah ekonomi, pendidikan, yang sebetulnya kedua hal tersebut dan lain sebagainya itu tergabung dalam dua konsep kemiskinan struktural. Jadi lebih kepada bagaimana caranya sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu bisa mungkin lebih mapan ya, dibangun dengan cara apapun konsepnya. Lalu kalau yang minor-minor ya seperti tadi ada istiadat lah, agama, pola pikir, seperti itu. Sehingga kalau misalkan kalau kita bicara child marriage ya, ini kompleks banget. Jadi lebih kepada bagaimana caranya kita mengawal hal yang mayor. Bagaimana caranya bisa dari setiap generasi penerus kita itu tercerdaskan dari yang namanya kecerdasan seksual yang mungkin agak sensitif, tapi justru itu perlu kita perjuangkan, jangan atas dasar tabu malah itu tidak ke permukaan. Lebih kepada PR bagaimana cara kita untuk mengawal hal yang sebetulnya menjadi faktor pemicu dari praktik child marriage itu tetap ada di Indonesia, seperti itu sih Pak. Keren banget ya Bapak Faiz ini. Boleh deh dilanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, mengenai bagaimana nih child marriage ini mempengaruhi kesetaraan gender dan peran perempuan dalam masyarakat. Boleh dijawab oleh Faiz dulu deh. Oke, terkait kesetaraan gender ya. Oh, ini agak seru nih bahasanya. Terus kalau kita bicara child marriage, udah kelihatan lah ya siapa yang lebih. Kalau kita bicara dominan itu laki-laki. Kalau kita bicara resesif tentu perempuan. Jadi memang sebenarnya yang dirugikan adalah perempuan dan kita harus tutup mata.
yang memang ya atas dasar karena perempuan itu harus cepat punya suami karena perlu dibimbing lah, karena perlu apa namanya dinafkahi dan lain sebagainya, sedangkan laki-laki punya superior atas itu gitu. Jadi kalau misalkan bicara kesetaraan gender, aku nggak lebih kepada menjustify apa yang dilakukan laki-laki ya atau perempuan yang salah, lebih kepada setiap elemen itu berkontribusi gitu untuk meminimalisasi dari praktik child marriage. Jadi ya kalau dari kesetaraan gender sebenarnya itu PR juga sih. Tapi banyak kan di luar sana yang di atas nama gender dia merasa lebih superior seperti itu. Jadi praktik child marriage itu tetap eksis kayak gitu. Itu kalau dari aku sih, mungkin sih Pak. Oke, terima kasih Pak Is untuk pandangannya. Kalau dari Ibu Safi sendiri bagaimana bisa? Oke, kalau dari aku sendiri, menurut aku dari kesetaraan gender ini, apalagi seorang wanita ya, itu sangat amat berkorelasi dengan barusan yang faktor dari orang tua dan faktor dari adat istiadat juga. Karena seperti kita tahu dulu juga makanya kita punya kesetaraan gender sekarang itu karena berkat Ibu R.A. Kartini. Nah sebelum itu juga banyak banget hal-hal yang ngebuat kesetaraan gender khususnya child marriage ini terjadi gitu. Jadi menurut aku korelasinya ada dua hal itu. Oke, makasih banget nih Sarah untuk pendapatnya ya. Mungkin lanjut aja ya untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah terdapat perbedaan dalam prevalensi child marriage ini di berbagai wilayah di Indonesia? Oh tentu ada ya, karena biasanya hal-hal yang kayak gini terjadi banyak tuh di pedesaan. Tapi kalau di kota kan karena orang-orangnya mindsetnya udah bukan tradisional lagi, jadi itu sangat amat jarang terjadi gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga akan hal itu terjadi. Iya, setuju banget nih. Aku ngelihat berita-berita kayaknya ada ya bahkan yang desa-desa 12 tahun tuh udah nikah gitu sama bapak-bapak begitu. Oke, selanjutnya dari Faiz nih, gimana nih Faiz pendapatnya? Oke, kalau misalkan terkait perbedaan prevalensi ya jelas ada ya, karena di Indonesia juga kan sistem pembagiannya itu kayak belum merata. Pembagian kayak misalkan bagaimana cara pemerintah itu adil untuk mencerdaskan setiap daerah itu juga belum merata. Jadi ya kalau kita menilik dari pendekatannya seperti itu jelas ada, pasti. Kalau misalnya kita ngeliat di Jawa nggak mungkin kan dia lebih tinggi dari ya apapun daerahnya lah, nggak mau sebut. Tapi katakanlah Jawa itu tidak mungkin lebih tinggi dari daerah A misalnya, karena ya Jawa sebagai sentris dari Indonesia seperti itu. Kalau misalkan pendapatnya seperti itu, tentu kita nggak bisa mengesampingkan gitu bahwa di Indonesia ini masih ada perbedaan prevalensi ya kompleks ya dasarnya, pendidikan yang sudah merata dan kesehatan juga kayak gitu sih shift dari aku. Baik, jadi untuk Sasa dan Faiz ini sama-sama setuju ya kalau di desa itu lebih, ya bisa dibilang lebih tinggi daripada di perkotaan, sehingga perlu adanya pencerdasan dari sistem pendidikan di Indonesia ini. Oke, kemudian selanjutnya, apa peran pemerintah dan organisasi internasional dalam mengatasi isu child marriage ini? Oke, kalau kita bicara organisasi dan pemerintah ya tadi. Tentu kalau kita bicara pemerintah di sini sebagai banyak sekali tentu yang paling terlibat ya Kementerian Kesehatan, kemudian juga Kementerian Pendidikan, bagaimana cara mencerdaskan setiap generasi kita lewat pendekatan pendidikan, lalu juga lewat pemerintah daerah dalam regulasi umum terkait child marriage. Itu kalau kita bicara pemerintah. Tapi kalau kita bicara organisasi banyak banget. Di luar itu ada UNICEF, kemudian juga di Indonesia juga kan kayak Ikatan Dokter Anak Indonesia juga cukup concern terhadap pengawalan child marriage dan lain sebagainya. Karena lebih kepada apa sih esensi mereka ada? Ya mereka punya topoksi masing-masing. Lebih kepada mereka tuh harus punya, harus sadar, harus tahu peran mereka tuh harus berbuat apa gitu dalam
kalau kita bicara isu ini ya, child marriage seperti itu. Jadi lebih kepada bagaimana setiap organisasi maupun pemerintah itu tahu perannya masing-masing kayak gitu sih. Oke, Faiz. Jadi sebenarnya pemerintah itu udah ada ya tentang bagaimana pengawalan dari child marriage ini. Contohnya di pemerintah daerah mengeluarkan regulasi-regulasi, UNICEF, dan juga ada ini ya terkait dengan pengawalan marriage. Lalu dari Sasa sendiri ini bagaimana Nisa terkait dengan hal tersebut? Ya, kalau aku berangkat dari organisasi, sebetulnya banyak organisasi-organisasi yang seperti Bapak Faiz bilang tadi, seperti Konsel Kedokteran Anak Indonesia, kemudian UNICEF, dan salah satunya juga kemarin ISMKI Wilayah 2 juga mengangkat isu ini dan membuat kajian, kemudian terjun ke lapangannya tuh kita pakai sosmed, karena kan orang-orang zaman sekarang sudah relevan ya dengan sosmed. Jadi kita melakukan live bareng bersama Dr. Objin, membahas tentang kesehatan untuk anak yang menikah di bawah umur, seperti itu. Kemudian kalau misalnya dari dasar hukum-hukum juga saya setuju dengan Bapak Faiz bahwa sudah dibentuk hukum-hukum untuk pernikahan dini di Indonesia, seperti itu. Oke, Sasa. Keren banget ya, ternyata ISMKI itu udah terjun langsung mengenai hal ini. Aduh, sangat concern ya ternyata ISMKI, apalagi HPS-nya ya. Oke, berbicara tentang hal tersebut nih, apakah terdapat faktor budaya atau tradisional yang mendukung atau mempertahankan child marriage ini? Izin, tadi pertanyaannya faktor tradisional ya? Yang Betul, jadi faktor atau ya budaya tradisional gitu yang mendukung atau mempertahankan dari child marriage ini. Baik, pertanyaannya ada atau tidak gitu, seperti itu? Ya, tentu ada, karena waktu kemarin juga aku sempat ngobrol-ngobrol bersama teman-teman HPS juga, bahwa di faktor adat istiadat di Indonesia ini kan sangat kental ya. Terutama itu kemarin aku sempat ngobrol juga bareng Dr. Amira Objin. Itu dia sudah survei ke Tanah Toraja, yang dimana masyarakatnya itu memiliki budaya mengharuskan anak perempuan yang sudah menstruasi ini harus segera menikah dan sudah dianggap dewasa, seperti itu. Jadi meskipun anak itu sudah baru berumur 10 tahun tapi sudah menstruasi, ya sudah waktunya untuk dinikahkan, seperti itu. Jadi menurut saya sangat amat ada itu untuk faktor dari adat istiadat di Indonesia. Oh, baru tahu nih aku, ternyata ada ya budaya kayak gitu ya. Kita nggak bisa menjudge sih sebenarnya ya, kayak ya tapi namanya juga budaya begitu ya. Oke, selanjutnya kalau dari Faiz nih, gimana pendapatnya Faiz? Oke, ya salah satu faktor pemicu dari praktik child marriage ya tadi ya Bu Sasa juga udah sempat singgung secara jelas. Karena kan kalau misalkan ya sebabnya itu adalah budaya gitu yang sangat kental dan masih tidak bisa tidak bisa diintervensi karena mereka punya dasar yang kuat ya apapun lah sebagai macam pendekatan mereka gitu. Tapi ya itu jadi salah satu PR kita adalah gimana sih cara kita bisa mendasarkan setiap orang yang masih tertekan sama pola pikir atas nama adat istiadat yang mengesampingkan hak asasi dari perempuan atau dari anak-anak gitu. Kayak gitu. Jadi PR sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi ya Bu Sasa juga sempat menyinggung SMKI juga. Ya kalau di SMKI juga salah satu ring 2 dari HPS itu ya pengawalan child marriage loh. Dan sempat tuh kita ada pembukaan aliansi, dan harapannya dari pembukaan aliansi institusi ke HPS di SMKI itu tuh bisa makin gencar gitu untuk aksi pencerdasan dari institusi kepada hal yang umum tanpa kecuali. Dan itu termasuk setiap orang yang masih terkesan pola pikirnya oleh praktik child marriage yang seperti itu, kayak gitu. Oke,
baik, terima kasih Pak Is ya, ini betul ya jadi PR kita bersama bagi mahasiswa kedokteran dan mungkin yang lain juga ya untuk dapat mencerdaskan masyarakat terkait dengan praktik child marriage ini. Kemudian selanjutnya apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi praktik child marriage ini di tingkat lokal dan juga global? Boleh dijawab dari Bapak Faiz lebih dahulu. Oke, upaya dari lokal dan global ya. Kalau dari lokal sederhana aja sih. Kalau dari aku Bu Syifa, kita cerdaskan dulu orang-orang sekitar kita gitu. Yakin gak nih kita orang-orang sekitar kita tuh sejalan sama pikiran kita, sejalan sama pembaruan kita gitu. Kita nggak usah main jauh-jauh dulu gitu. Jadi cukup orang terdekat dulu yang kita ajak edukasi terkait child marriage, sehingga ya harapannya itu kan nanti bisa ada semacam efek domino ya. Jadi kalau misalkan dari si orang-orang yang kita cerdaskan juga harapannya bisa mencerdaskan orang-orang terdekat yang terdekat kita gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau kita bicara global, balik lagi kita bicara tentang regulasi, kita bicara tentang pencerdasan, lebih kepada kita secara kolektif gitu bersama-sama melakukan pengawalan terhadap child marriage. Karena banyak orang yang belum sadar child marriage itu kayak ya udah aja gitu ya, kayak bukan hal yang primer sekali. Padahal ini mempengaruhi keberlangsungan bangsa kita gitu. Kayak gitu. Jadi ya lebih kurang kayak gitu sih. Baik, jadi ini lebih berangkat dari lingkungan sekitar dulu aja ya. Baru nanti efeknya mungkin aja bisa domino gitu, jadi makin meluas begitu. Oke, selanjutnya kalau dari Sasa gimana nih Sa, terkait dengan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi praktik dari child marriage ini di tingkat lokal dan global. Boleh Sasa untuk dijawab? Ya, aku setuju juga barusan kata Bapak Faiz, gimana kita harus mengedukasi dulu orang-orang sekitar atau lingkungan kita, karena secara langsung kita juga perlu adanya edukasi dan penyuluhan secara masif kepada masyarakat mengenai child marriage ini. Kemudian kita juga perlu tindakan tegas dan melibatkan peran-peran organisasi masyarakat, kemudian pemangku adat dan petinggi agama, kemudian menegakkan nilai-nilai konstitusional yang berdasar pada undang-undang perkawinan anak yang sudah berlaku. Kemudian perlu adanya juga pemberdayaan terhadap perempuan dan anak, karena sekarang sudah ada tuh TP2A. Nah, fungsinya untuk mencegah terjadinya child marriage serta mendukung kesetaraan gender juga. Nah, selain itu untuk kita juga, menurut saya pemerintah juga perlu adanya jaminan peningkatan strata ekonomi terhadap masyarakat Indonesia seperti itu. Oke Sasa, terima kasih untuk jawabannya ya. Jadi memang kita harus mematuhi oleh regulasi-regulasi yang udah dibentuk begitu ya, demi supaya praktik ini tuh bisa berkurang begitu. Oke, mungkin udah ya luar biasa banget sih. Hari ini kita udah menjelajahi berbagai aspek dari pernikahan dini ya. Ya memang pernikahan dini ini merupakan isu yang bisa dibilang penuh tantangan dan kompleksitas begitu ya. Dan emang penuh dengan nuansa budaya, sosial dan emosional di sini. Dan kita juga sudah mendengar dari berbagai narasumber ini, ada Bapak Faiz dan Ibu Sasa yang keren banget, yang udah mungkin aja mendalami pengalaman pribadi, tantangan hukum dan juga dampak psikologisnya dari child marriage ini. Dan ya sayang banget ya kita udah ada di penghujung podcast ini, dan semoga apa yang udah kita dapetin ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkannya. Dan terima kasih sekali untuk Bapak Faiz dan Ibu Sasa yang udah bersedia dan berkenan hadir di sini untuk berbicara dan berbincang sedikit tentang child marriage ini ya. Dan aku Syifa pamit, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Thank you. Terima kasih Syifa dan teman-teman. Iya, terima kasih juga Bapak Faiz dan Ibu Sasa.